episode kali ini akan mengajak Anda berpetualang ke kota rempah-rempah Ternate, Maluku Utara. Perjalanan ini akan membawa Anda menikmati pesona wisata bahari di Ternate, serta melihat warna-warni keunikan budaya dan kehidupan saudara kita di Ternate. Kota Ternate, Maluku Utara memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Kota ini terletak di kaki Gunung Gamalama yang merupakan gunung berapi aktif di Indonesia. Tahukah Anda, salah satu bentang alam di Ternate bahkan menjadi latar dari uang lembar Rp1.000. Jadi di pasar ini pas adalah pemandangan Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Dari Jakarta menuju Ternate, Anda dapat menggunakan sejumlah maskapai penerbangan dengan waktu tempuh selama 4 jam. Wisata bahari terutama menyelam adalah primadona wisata di Ternate, dengan keunikan yaitu tersedianya lokasi penyelaman yang terletak tepat di sisi jalan kota, sehingga Anda tak perlu menyewa perahu menuju lokasi penyelaman. Selain itu terdapat pula spesies hiu endemik, yaitu walking shark. Kita berharap di masa-masa yang akan datang pariwisata ini akan menjadi salah satu pemicu primadona peningkatan pendapatan asli daerah kita. Ya, di sini ada wisata sejarah. Kita memiliki peninggalan benteng-benteng Portugis, Spanyol, Belanda. Kita memiliki pohon cengkeh tertua di dunia ada di sini. Di dunia itu? Di dunia, iya, karena Ternate ini ratusan tahun yang lalu itu menjadi incaran bangsa Eropa karena ada rempah-rempahnya itu. Selain wisata bahari, Anda juga bisa berwisata sejarah, mengenal kota Ternate yang pernah memegang peranan penting dalam sejarah Nusantara, yaitu saat bangsa Eropa datang ke Ternate untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala pada abad ke-16. Salah satu jenis wisata yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengunjungi kota Ternate adalah wisata fotografi. Nggak percaya? Sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi komunitas fotografi di kota Ternate, dan kita akan tanya spot-spot mana saja yang harus kita kunjungi ketika berkunjung ke kota Ternate. I'm a song that can be read, I can be drawn. In the radio noise. Bila Anda berkunjung ke Ternate, jenis wisata lainnya yang bisa Anda lakukan adalah berwisata fotografi. Wisata fotografi wajib Anda lakukan karena kota Ternate memiliki keunikan, yaitu topografi berupa perbukitan yang berpadu dengan keindahan laut. It's right on Sebutkan 5 yang wajib banget kita ambil fotonya nih, tulis ke sini apa aja. Yang wajib itu ada spot di Ngade Puncak, itu ngeliatnya Danau Ngadenya, Laguna, Maitara sama Tidore. Setelah itu baru ke ada Vitu, ya View Uang Seribu.
dari 8 benteng peninggalan bangsa Eropa masih berdiri kokoh di kota Ternate. Salah satunya adalah Benteng Toloco yang didirikan oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Kita akan melakukan penyelaman yang kedua. Setelah tadi kita di Pulau Hiri, sekarang kita akan kita sudah berada di Pulau Sulamadaha. Pada segmen ini, Journey akan mengajak Anda menikmati wisata bahari di kota Ternate. Di antaranya melakukan penyelaman di Pulau Hiri dan melihat keindahan pemandangan bawah laut di pantai Sulamadaha. Wilayah kota Ternate sebagian besar ini dikelilingi oleh laut, sehingga tidak heran jika kota Ternate ini memiliki wisata unggulan, yaitu wisata bahari. Dan kali ini saya akan mengajak Anda, kita akan bersama-sama melihat keindahan pariwisata bahari kota Ternate. Kita akan diving sebentar lagi dengan menggunakan perahu ini. Kita akan ke tengah laut menuju ke Pulau Hiri yang merupakan salah satu primadona wisata bahari di kota Ternate. Ternate yang dikelilingi lautan memiliki keindahan bawah laut yang mengundang decak kagum. Anda yang gemar menyelam atau diving sangat direkomendasikan untuk berwisata ke Ternate. Salah satu keunggulan dari wisata laut di Ternate adalah biota laut berukuran mini yang begitu lengkap. Perjalanan saya kali ini adalah menuju Pulau Hiri, sebuah kecamatan di Ternate. Perjalanan menuju Pulau Hiri merupakan hiburan tersendiri bagi saya. Pemandangan di sepanjang perjalanan benar-benar memukau mata dan hati saya. Semacam penghiburan melihat laut lepas berwarna biru yang berpadu dengan keindahan pulau-pulau mungil yang berbukit. Saya begitu menikmati perjalanan selama 20 menit menuju Pulau Hiri yang terletak di utara Ternate. Ya, saya sudah berada di spot terbaik di Pulau Hiri untuk melakukan penyelaman. Di belakang saya ini ada Black Rock yang biasanya digunakan untuk spot pertama melakukan penyelaman di Pulau Hiri. Dan bersama saya ini sudah ada 2 orang spesial, yaitu penyelam wanita dari berbagai profesi. Yang satu adalah Kak Ana yang merupakan fotografer underwater ya Kak ya. Dan sebelah kiri saya ini adalah Diti yang merupakan penyelamat hiu. Oke, boleh cerita sedikit dari Kak Ana, mungkin nanti di bawah ini kenapa ngincer ke Ternate Kak? Ini keempat kalinya saya ke Ternate, dan Ternate itu pemandangannya bagus, agak-agak beda dengan daerah lain di Indonesia, dan cukup terjaga, bersih, nyaris tidak ada sampah, dan bening, banyak ikan, banyak koral warna-warni, pokoknya tempatnya top deh. Dan kemudian di sini saya belum pernah. Jadi, targetnya apa nih Kak? Di bawah dapat foto apa kira-kira? rencananya hari ini kita mau lihat hiu dan schooling barakuda. Rencananya, semoga dapat. Oke. Kalau misalnya kamu gimana? Kebetulan ini kali pertama aku diving di Ternate, dan kemarin diberitahu bahwa di Ternate ini ada spesies walking shark endemik yang ada di Ternate dan perlu dilindungi. Nah, aku mau survei di sini, mau lihat di sini, dan mau nanti sesudah ini mau
dipublikasikan lah kasarnya. Masyarakat tahu bahwa di sini ada spesies hiu yang memang harus kita lindungi sebagai keanekaragaman hayati di Indonesia. Pertama kita hari ini. Sebelum melakukan penyelaman, saya sempatkan diri untuk berkonsultasi dulu dengan instruktur diving yang juga merupakan warga lokal. Visibility-nya 20 meter kemungkinan ya. Mudah-mudahan arusnya juga nggak terlalu kuat. Jadi kita bisa nyelamnya lebih aman aja. Ini kedalaman maksimum di sini bisa mencapai berapa? Bisa untuk menyelam maksimum kita bisa sampai 30-40 meter ya. Cuman lebih dalam lagi. Kemungkinan arusnya juga ada kencang kan kalau di bawah. Kekayaan biota laut Pulau Hiri sangatlah menarik, ditambah dengan air lautnya yang sangat bening. Perhatian tercuri tatkala melihat keindahan biota laut di sini. Pulau Hiri, trip penyelaman kemudian dilanjutkan ke Pantai Sulamadaha. Pantai Sulamadaha merupakan salah satu spot penyelaman kebanggaan masyarakat Ternate. Ya, masih di Ternate dan kita akan melakukan penyelaman yang kedua. Setelah tadi kita di Pulau Hiri, sekarang kita akan kita sudah berada di Pulau Sulamadaha. Nah, ini teman-teman di dalam sudah bersiap-siap untuk melakukan fotografi underwater. Jadi ya langsung kita ikut aja. Yuk. Wajah Pantai Sulamadaha nan cantik menjadi suguhan yang memukau, baik dari atas laut maupun kekayaan biota bawah lautnya. Cita Kak tadi nyelam berapa lama Kak di bawah? Saya tadi kurang lebih 70 menit di dalam air. 70 menit. Puas melihat apa saja? Puas banget. Di sana tuh banyak koralnya, hard coral, soft coral. Ikan karangnya juga banyak, warna-warni. Visibility-nya juga bagus dan nggak ada arus, jadi cocok untuk yang masih pemula. Jadi nyaman sekali tadi kalau di sana ya? Iya, nyaman banget. Ada hal unik yang ditemukan nggak Kak? Atau mungkin hal unik ditemukan sih lihatnya ini koralnya banyak dan beragam. Usai penyelaman, saya dan rombongan diver menikmati santapan khas Ternate berupa pisang goreng sambal dan minuman jahe khas Ternate, yaitu guraka. I'm a song, I can be read, I can be drawn. bisa menikmati keindahan alam yang menawan sambil ditemani dengan alunan musik tradisional. Dan inilah Dodoku Awal dari Ternate. Kehidupan warga Ternate menarik untuk ditelusuri. Dengan kekhasan karakter warganya yang ramah, ceria dan gemar bersembar gurau, aura persahabatan kental terasa saat wisatawan berkunjung ke Ternate. Lautan biru Sebagai seorang pejalan, salah satu hal yang kerap saya kunjungi saat berwisata adalah pembuatan cenderamata khas daerahnya. Kali ini kunjungan saya berlabuh di tempat pembuatan cenderamata milik salah seorang warga yang membuat hiasan khas Ternate dari bahan kayu-kayuan.
sudah sampai luar daerah saja atau sampai keluar negeri Pak barang-barang? Nah, sampai ke luar negeri, ke Amerika pernah. Oh ini sudah sampai ke Amerika nih ya? Salawakunya ini sudah ini ya? Tapi yang besar nih. Oh yang besar itu ya Pak ya? Sejauh ini yang paling sering dibeli yang mana Pak yang paling khas dari Salawaku sama Parang? Sama pala ini ya Pak yang paling khas ya? Ya. Kayu-kayuan ini kemudian dibentuk menjadi berbagai benda khas Ternate seperti perahu, perisai, dan buah cengkeh. Oke, gimana Pak ungkapan yang Bapak inginkan? Ya, ini ada bahasa Ternate yang bunyinya Ino foma katimunya doka gosora si balawa. Mari kita satukan hati bagikan pala dan fulinya. Om doro yomamote foma guguru foma rudara. Masak bersama, gugur bersama, dilandasi rasa kasih dan sayang. Dan ini ternyata bahasa itu benar. Tidak buah palanya, bijinya, ternyata uniknya bijinya yang kulit luarnya orang Ternate bilang fuli, dalamnya keras. Tetapi begitu yang lembut ini, begitu dia ini dibuka ini pasti ada tandanya. Nah ini bahwa ini tanda, maksudnya keakraban orang Ternate itu begitu dia kenal, pasti dia kenal selama-lamanya. Maksudnya ada tandanya gitu. Selepasnya saya menyempatkan diri berkunjung ke tempat pembelian cenderamata. Ternyata Ternate juga memiliki aneka kain batik dengan motif daun cengkeh. Selain itu, oleh-oleh yang bisa Anda beli saat berkunjung ke Ternate adalah aneka abon ikan yang mengundang selera. Wisata kuliner hingga kini masih menjadi objek wisata menarik yang wajib Anda coba ketika berkunjung ke suatu daerah. Nah pemirsa, di depan saya ini sudah tersaji berbagai jenis santapan khas Ternate, mulai dari papeda dan juga berbagai jenis santapan ikan-ikan berkuah dengan berbagai macam bumbu, kemudian ada juga sayur-sayuran, dan gak ketinggalan ini ada aneka jenis rebus-rebusan ubi dan pisang sebagai pengganti nasi. Ayo kita coba, saya penasaran nih sama papedanya. Terus Di Ternate saya sempatkan mampir ke tempat makan yang menjajakan aneka jenis kuliner khas Ternate. Sedap banget perpaduan antara papedanya dengan kuah Solo. Karena kalau bisa saya gambarkan ini kuah Solo rasanya seperti sayur asam, tapi semakin unik dan lezat karena tambahan adanya ikan tore yang diasap. Jadi sensasinya ini unik banget deh kalau bisa saya gambarkan rasanya. Atau kalau kata orang Ternate sih ini sedap banget. Saat warna langit mulai melembut menuju matahari terbenam, saya menghabiskan waktu saya untuk berburu foto di kawasan Danau Tolire. Namun tak hanya berburu foto, saya pun sudah janjian bertemu dengan komunitas pemusik tradisional khas Ternate. Pemirsa, kapan lagi Anda bisa menikmati keindahan alam yang menawan sambil ditemani dengan alunan musik tradisional? Dan inilah Dodoku Awal dari Ternate.
berbeda dari pertunjukan musik tradisional khas Ternate, yaitu penggunaan alat musik kaste. Dulunya kaste merupakan alat musik desek yang dibawa oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kini kaste telah dimodifikasi warga lokal menjadi alat musik pukul dengan teknik yang unik. Bagi alat musik tempatan. Perjalanan saya ke Ternate menikmati wisata bahari, sejarah dan budayanya semakin meyakinkan saya bahwa kawasan timur Indonesia memiliki potensi wisata yang melimpah. Sejalan dengan visi wisata bahari di Indonesia, kota Ternate bisa menjadi salah satu rujukan pengembangan wisata bahari yang membanggakan di kawasan timur Indonesia.